Halo, Tiko di sini. Kemarin kita sudah bahas pentingnya negosiasi win-win di bisnis. Hari ini, saya mau bongkar salah satu pilar utama yang membuat sabbatical saya ini bisa terlaksana. Bahkan membuat bisnis saya, SAB, bisa terus running dan bertumbuh positif tanpa saya harus ada di operasional harian. Kita akan bicara tentang seni delegasi, atau lebih tepatnya, kenapa saya berani melepas kendali operasional sepenuhnya ke tim. Bagi banyak pebisnis, terutama founder atau pemilik UMKM, mendelegasikan tugas, apalagi melepas kendali operasional itu rasanya seperti melepaskan bayi kita sendiri. Banyak ketakutan, takut salah, takut tidak optimal, atau takut kehilangan kesempatan. Saya pun merasakan itu, teman-teman. Di video pertama, saya jujur mengakui kekhawatiran terbesar saya adalah loss opportunity atau tim tidak bisa handle pekerjaan. Tapi pada akhirnya, delegasi adalah jalan satu-satunya jika kita ingin bisnis kita bisa scalable dan diri kita sendiri tidak terjebak dalam day-to-day operations yang melelahkan. Jadi, kenapa saya sangat percaya dengan delegasi, bahkan sampai berani sabbatical setahun? Ada beberapa alasan utama dan ini juga jadi fondasi bagaimana tim SAB bekerja. Yang pertama adalah kepercayaan penuh pada tim yang tepat. Kunci utama saya berani mendelegasikan adalah saya sudah melakukan kurasi dan merekrut orang-orang yang saya percaya penuh dengan kemampuan mereka. Bukan hanya ahli di bidangnya, tapi juga punya mindset serius, santai selesai yang kita bahas kemarin. Saya mengencourage mereka untuk bisa mengambil peran itu. Mereka adalah orang-orang terbaik yang saya pilih dan saya sangat mempercayai mereka mampu untuk menjalankan tugas dan mengambil keputusan penting. Yang kedua adalah otomatisasi proses dan kejelasan komunikasi. Delegasi itu tidak bisa ujuk-ujuk, kita harus siapkan fondasinya. Di SAB, kami sudah punya sistem dan tools yang jelas, seperti ClickUp untuk project management, Google Drive untuk file, AI untuk memaksimalkan output, Hubstaff untuk melakukan monitoring pekerjaan, dan lain sebagainya. Selain itu, komunikasi yang jelas itu sangat vital. Meskipun kami remote first dan komunikasinya informal asinkronus, mereka tahu kemana harus bertanya dan siapa PIC untuk setiap hal. Mereka tahu bagaimana saya berpikir tentang ROI atau red flags klien, karena itu sudah ada di buku panduan yang saya buatkan untuk mereka sebelum saya melakukan sabbatical leave. Ketiga, pemberian otonomi luas dengan batasan yang jelas. Saya memberikan otonomi yang sangat besar. Bisa dibilang hampir keseluruhan keputusan dalam lingkup pekerjaan mereka itu bisa mereka ambil sendiri tanpa perlu persetujuan saya. Namun, ada dua batasan penting. Pertama, hal-hal yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan. Dan yang kedua, jika mereka merasa ada keputusan yang bisa fatal jika salah, atau sangat penting dan akan berpengaruh besar pada SAB secara keseluruhan, baru itu mereka mengkomunikasikan ke PIC yang saya tunjuk. Saya ingin mereka menakar sendiri bobot keputusannya, tapi jangan sampai ragu untuk mengambil peran dan juga keputusan itu. Kekhawatiran terbesar saya justru kalau mereka stuck dan tidak mendapatkan banyak pengalaman langsung selama saya sabbatical. Prinsip ini yang saya pegang, bahwa pengembangan diri dan growth tim saya secara eksponensial itu lebih penting daripada growth bisnis yang luar biasa. Apalagi kalau hanya karena saya ada di sana. Bisnis yang sustainable itu justru yang bisa berjalan tanpa harus selalu ada di dalamnya. Jadi teman-teman pebisnis, jangan takut untuk mendelegasikan. Delegasi itu bukan berarti melepas, tetapi memberdayakan. Ini investasi untuk tim kalian, untuk bisnis kalian, dan untuk diri kalian sendiri. Mulai dengan merekrut orang yang tepat, bangun sistem yang jelas, dan berikan otonomi dengan batasan yang transparan. Ini akan membebaskan kalian dari operasional harian dan membuka peluang untuk strategic thinking atau bahkan seperti saya mengambil sabbatical. Itu dia insight ke-6 dari sabbatical journey saya. Semoga The Art of Delegation ini bisa jadi kunci bagi bisnis kalian untuk tumbuh ke level berikutnya. Bagaimana pengalaman kalian dalam mendelegasikan tugas?
Apakah ada ketakutan atau tips yang ingin kalian bagikan? Yuk, share di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video harian saya lainnya. Besok, kita akan mulai masuk ke topik yang lebih teknis, yaitu filosofi iklan. Google Ads versus Meta Ads, kapan pilih yang mana? Dan jika kalian butuh bantuan lead generation yang proven dan performance-based, tim saya di SAB siap membantu. Kunjungi website kami di sab.id. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga bisnis kalian selalu tumbuh positif. Bye.